orang jadi kan ada meme-nya gitu, Redditor tuh pasti single seumur hidup tuh, kayak orang single seumur. Buat yang Selasar Kampus, Selasar bercerita. Halo Sobat Laskar, kembali lagi bersama kita. Setelah sekian lama. Udah lama banget dan, ya nggak sih? Iya udah lama banget. Lama banget ya. Udah lama banget gak sih? Kita udah gak ketemu gitu Sobat Laskar. Oh my God. Kemana aja kita ya? Oke Sobat Laskar, jadi hari ini kita ada pembahasan topik yang sangat menarik ya, yang mungkin semua orang juga tahu tapi nggak tahu sebenarnya itu apa gitu. Emang hari ini kita bakal ngebahas apa sih guys? Kita bakal ngebahas ini apa tuh namanya, attitude kita terhadap sosial media. Ya bagaimana kita bersikap terhadap sosial media lah intinya mah gitu. Emang kalian semua main sosial media apa aja sih? Ya siapa dulu nih? Siapa yang mau duluan? Atau gua aja ya? Bukannya Farid tinggalnya di gua, jadi dia nggak punya sosial media apa-apa. Gitu. Aku nggak ada sosmed apa-apa guys, sorry ya. Jangan aku bohong Ari. Mainnya zamannya Tinder, Tinder. Tinder sih. Tinder apa sih kak? Aku nggak tahu loh. Tinder apa tuh Ri? Tinder apa tuh Ri? Itu. Aku juga tolong jelaskan. Gak. Apa ya? Ya seperti anak-anak Gen Z pada umumnya ya, anak-anak generasi milenial. Ya mainnya ya paling Twitter, Instagram, TikTok. Udah YouTube? sih. YouTube sosial media kan? Ya mungkin ya YouTube. Ya standar lah. Kayak gak ada apa-apa. Kayak mungkin ngikutin yang lain aja. Bumble ya? Enggak. Bigo enggak? Enggak lah. Soalnya maaf, aku menghibur dirinya gak dengan cara seperti itu. Maaf ya. Dengan cara seperti apa? Menghibur diri sendiri. Mendekatkan diri kepada yang di atas. Subhanallah. Sangat alim Farih ini ya. Basi. parah banget, gak ngerti lagi. Ini di sini ada terjadi diskriminasi terhadap orang-orang yang mencoba menjadi yang baik, Cok. Astagfirullah. Yang lain gimana nih? Aku ya. Aku cuma punya Instagram, TikTok, udah paling Telegram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook. Twitter nggak ada? Nggak ada. Padahal di situ banyak informasi loh di Twitter. Banyak informasi. Bener Twitter loh. tuh sangat buruk dan sangat baik di saat yang sama gitu. Twitter. Bener loh. Tapi Twitter iya sih kayak lebih gimana ya, Twitter beda dengan platform lain ya mungkin di Twitter tuh lebih kayak open gitu loh orang-orangnya. Tapi karena open itu emang benar-benar. Nah karena Twitter itu open, jadi bisa ada yang buruknya, ada yang baiknya gitu. Kayak terlalu open. Kalau barbar banget. Barbar banget. Kalau bagus banget. Bagus banget gitu. Bener. Barbar banget kayak second account gue. Nah sekarang gue ya. Kalau gue sih ya, gue pakai apa ya? Gue sebenarnya nggak banyak sih. Gue nggak pakai sosial media sering-sering amat. Paling Twitter pun itu cuma ngeliat news buat game aja sih. Udah sih. Paling YouTube pun bisa dibilang sosial media ya nggak sih? Ya lah ya. Bisa kayaknya ya. YouTube sama satu lagi nih Reddit, tahu nggak guys? Reddit. Oh ya tahu. Ya, Reddit bukannya di blok di Indonesia? Udah enggak kan? Iya masih tapi ada caranya lah. Ya jadi VPN. orang jadi kan ada meme-nya gitu. Redditor tuh pasti single seumur hidup tuh, kayak orang single seumur. Buat yang minat nih ya ini Hafiz Akila umur 20 tahun single asal Bandung. Wibu. Canda. Ya. Goblok. Canda. Wah. Naon mana tinggal mana mus? Apa aja yang mana pakai? Aku sering pakai WeChat buat ketemu sama orang-orang malam-malam. Orang-orang baru kan, kayak nongkrong di suatu tempat. Di coffee shop? Iya, habis coffee shop kita pergi lagi. Ya, cari makan malam ke tukang nasi goreng, tukang sate.
buat hangout bareng gitu. Hangout bareng gitu, seru-seruan Iya. bareng gitu ya. Sampai besok Nah, serius pagi. Mus, pakai apa Mus? Mana Mus? Gua mostly pakai Twitter, pakai Instagram. Sekarang lagi menuju ke TikTok. Follow @talkingtothemus di Eish. bawah, oke. Terus follow TikToknya Ramus buat Ramus nari-nari. ya, gua renegade guys, hit the wall. Terus Ramus headstand. Ramus headstand. Terus gue aktif di Twitch, follow @itsyoungmus di bawah, di komen di bawah, oke. Udah sih. Coba Twitter sih, tapi mostly di Twitter sih, buat melihat seberapa bodoh orang-orang di dunia. emang gitu sih Twitter. BTW guys, ngomongin tentang Twitter ya. Kalian tahu yang lagi marak di Twitter nggak nih? Cancel culture. Apa tuh? Jelasin dong. Ya gini sih intinya mah kayak gimana ya? Pemboikotan orang gitu nggak sih? Kayak orang-orang tuh betul-betul diboikot kayak mereka karena suatu hal yang mereka lakukan gitu. Jadi gituin aja diboikot gitu. Dibenci aja sama semua orang. Di cancel intinya. Ya Fahri. Ya Allah. Kan beliau dibenci oleh semua orang. Gak apa-apa banyak orang yang membenci aku, tapi ada satu yang mencintai aku, ibu aku. Masya Allah. Siap. Masya Allah, hebat sekali kamu ya. Aduh. Jadi gimana guys menurut kalian nih cancel culture ini yang memboikotan semua orang? Gue biasanya ngeboikot si Fahri di ML. Ya, lagi bahas Twitter. Mus. Bagaimana Mus? Menurut mana Mus? Nggak tahu ya. I don't know. I think since social media adalah sebuah platform yang terbuka, kayak nggak cuma di Twitter aja. Nah, freedom of speech dibawa ke a whole new level gitu loh, termasuk yang unnecessary gitu kan. Freedom of speech itu kan bukan maksudnya kayak kita berbebas untuk opini, tapi kita juga berbebas untuk menyuarakan pendapat dan hak kan. Cuman kita harus mikir lagi gitu, pendapat itu apakah layak untuk dikeluarkan atau tidak. Betul sekali, itu Aing setuju banget Mus. Soalnya ada beberapa makhluk hidup di Twitter ya yang mengumbarkan keinginannya untuk ya melakukan hal-hal buruk pada anak-anak Mus. Itu sumpah Aing menjijikan sekali Mus. Oh iya, emang? Ya, ada itu makhluk-makhluk kayak gitu. Gue gak tahu ya, padahal gue suka main Twitter loh. Gue lebih main Twitter daripada Instagram. Lu kalau nyari cukup dalam ada kalau nyari cukup dalam. Tapi jangan, Aing rekomen jangan. Wow, karena mana bakal tahu keburukan internet itu bagaimana. Banyak sekali yang pokoknya gitulah. Gue gak mau meneruskan karena sangat-sangat buruk lah. Jadi bagaimana guys, tapi menurut kalian cancel culture nih, Farih sama Mira? Mira. Gimana panggilannya? Gue jarang Shirley ya. Gue jadi pengen bikin Twitter deh dengar cerita kalian. Jadi bagaimana nih pendapat kalian? Kalau cancel culture gimana ya, kayak resiko sih. Bukan maksudnya ketika kita berani berpendapat ya kita harus ya berani nerima resikonya. Misalkan orang-orang besar atau kayak orang-orang kecil pun sekarang kan ya dengan mudahnya ke-up lah ya sama sosial media, kayak bisa mungkin kalau di Twitter di retweet atau kayak di Instagram di share atau gimana segala macam. Ya itu ketika kita berani berpendapat, ya kalau emang orang lebih banyak gak sukanya ya harus siap-siap aja gitu. Maksudnya masalahnya gini nih, Ri. Cancel culture juga menurut gue bagus. Kayak kita bisa memfilter apa yang baik, apa yang buruk. Tapi masalahnya orang-orang di internet itu terlalu sensitif, Mus. Ya nggak, menurut kalian? Kayak iya sih. Jokes yang lumayan harmless juga tetap di cancel gitu. Ya itu kayak gimana ya? Kayak kita nggak bisa berharap semua orang suka sama kita dan suka dengan pendapat kita masalahnya. Gitu loh. Jadi kayak wajar maksudnya kalau kayak cancel culture gitu. Kayak gini aja lah simpelnya. Kayak kita berpendapat di satu tempat. Ya di tempat itu ada 10 orang. 9 orang gak suka kita, 1 orang suka dengan pendapat kita. Ya 9 orang lebih banyak, ya kita harus siap-siap aja kayak
dilakban mulutnya untuk gak berbicara lagi kan. Iya Kayak sih, gitulah. ya emang gitu. Simpelnya. Ya, tapi masalahnya tuh gimana ya, kayak yang di cancel tuh bukan orang yang gimana ya, bukan masih orang yang gimana ya, kayak di cancelnya tuh kebanyakan karena hal yang dia lakukan pas masa lalunya gitu. Kayak misalnya ada misalnya ada selebriti gitu gede kan. Misalnya nih Mus, tahu ya pokoknya di Twitch lah ya, adalah orang Twitch gitu, orang pernah lihat. Dia tuh dulunya buruk tapi sekarang udah baik. Di cancelnya baru sekarang dong. Makanya nggak adil juga kan itu. Kayak dia udah gue tahu berubah. tuh. Siapa? Ya. Gue tahu Tahu kan ya? salah satu kasusnya si ini sutradara Guardians of the Galaxy, si James Gunn. Dia itu tahun lalu kalau nggak salah katanya di cancel gitu, karena ada orang yang nemu tweetnya si James Gunn, dia itu ngejokes tentang pedofil kalau nggak salah, dia tuh ngejokes tentang pedofilia gitu kan. Tapi itu tuh tweet dia di tahun 2000 berapa gitu, 2010-an, 2009-an yang kayak gitu kan. Dan ya itu kayak di cancelnya tuh kayak setahun 2 tahun yang lalu, itu statusnya dia udah jadi sutradara gede, Guardians of the Galaxy, kerja di Disney kan, yang kayak gitu kan. Sampai dia tuh karena cancel culture itu dia hampir pengen dipecat dari Disney gitu. Jadi udah nggak jadi Nah, sutradara. itu yang parah banget sih. Itu yang parah dari cancel culture sih. Kayak gimana ya? Kenapa kita harus nge-associate kayak apa yang kita lakukan di sosial media sama itu kita kan? Tapi itu kayak walaupun gimana ya? Kalau misalnya recent ya iyalah nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya udah bertahun-tahun yang lalu nggak sih? Kayak suatu hal sama kayak ini kok di Indonesia Ardhito Pramono pernah kan tweet yang bertahun-tahun lalu dia yang lagi kayak ya itu salah satu dari medsos itu jejak digital nggak bisa dihapus kan, kayak ya, ketika misalkan kayak gua atau lu atau siapa yang punya makin hari semakin followersnya meningkat atau jadi kayak mungkin jadi public figure someday, itu jejak digital nggak bisa dihapus. Makanya kayak ya baik-baik dalam berpendapat gitu. Ya Karena sih emang sih, tapi ya juga sih. Karena ya bisa jadi ketika nanti misalkan suatu hari seseorang besar, ya itu kalau ada orang yang nggak suka, ya bisa aja dia scrolling down sampai benar-benar 10 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, terus diangkat lagi, terus ya buat menjelekkan, menjatuhkan segala macam. Itu sih kayak jejak digital. Ya. Itu emang risiko media sosial gak sih? Maksudnya dengan kita mengungkapkan sesuatu kayak tadi misalnya jokes tentang pedofilia, maksudnya kita tahu kan kita nge-up itu di media sosial, maksudnya kita harus mikirin suatu hari orang pasti akan kalau misalnya itu boom gitu, itu pasti efeknya akan kena ke kita gitu. Jadi mau kita orang besar atau kita bukan siapa-siapa, kita tetap harus kayak aware gitu dengan apa yang bakal kita share ke sosial media kita gitu loh. Kayak ya itu udah jadi resiko dengan apa yang kita buat di masa lalu gitu, karena kita udah tahu dengan media sosial ya pasti suatu hari bakal up gitu. Gimana ya, harusnya tuh kita tahu lah apa yang nggak di-share, apa yang bisa di-share gitu. Iya. Nah, atau at least gini sih, kalau misalkan emang kita mau bebas berpendapat segala macam, ya we can private our account gitu, kayak ya go private aja, kayak mungkin kita follow atau followingnya kayak mutual, kayak friendnya ya sama bener-bener teman-teman kita doang, jadi kayak nggak usah di open up gitu. Kalau account yang public gitu yang nggak di private itu kayak kita nge-tweet, nge-snapgram, nge-post or something like that di dunia internet, kayak in 1 second itu kayak udah tersebar ke seluruh dunia gitu. Anyone can see it gitu. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa menilai segala macam. Jadi akhirnya ya itu. Tapi kayak tahu sosial media internet kayak gitu lah sekarang. Yang orang paling sebel banget sama cancel culture ini tuh kayak biasa tuh kan kalau misalnya oke lah kita memboikot orang yang punya yang pernah ngejok pedofil gitu ya. Ya itu mah ya gimana, masih wajar lah orang marah ya. Ini mah masa ada yang diboikot karena tidak sesuai pendapatnya dengan orang yang lain gitu, ngerti nggak? Kayak nah, satu orang ini sama satu orang ini pokoknya dia nggak suka sama orang ini, nggak suka aja dia. Terus dia mulai nge-cancel dong. Mulai ngajak, ada beberapa orang yang mulai mengajak fanbase-nya untuk nge-cancel dia gitu, bayangin. Itu aduh gimana ya, kayak penyalahgunaan kekuatan nggak sih itu sebenarnya? Kayak lu misalnya lu kayak selebriti gede gitu, ada yang nyuruh cancel gitu.
itu emang bisa disalahgunain nggak sih? Itu yang orang sebel sih sebenarnya. Ya itu kayak Cuma when you have people power lah ya, ketika Ya. orang punya people power ya, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, kayak gitulah simpelnya. Emang sih. Jadi kayak benar-benar harus bijak dalam menggunakan, kalau kita punya people power ya, kayak pengikut banyak atau segala macam banyak, ya itu kayak gunakan dengan bijak. Dan ketika kita jadi orang yang misalkan orang yang kecil sekalipun dibanding dengan orang yang besar, ya itu kita harus sebagai orang kecil ya harus siap-siap aja ketika kita berpendapat dia nggak suka, kita diserbu. Terus negatif gitu ya, yang toksik banget. Ya, makanya pesennya kalau mau bermain sosmed ya pilah-pilah lah, kayak siap-siap lah. mana Siap-siap yang aja. bisa dilihat, mana yang enggak.